Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi kelas 7 semester ganjil pada bab 5 mengenai Damaskus, pusat peradaban Timur Islam pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Silakan saksikan pembahasan berikut ini. Baik, pembahasan pertama yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Perlu kita ketahui sebelumnya, dinasti Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau merupakan khalifah pertama Bani Umayyah dengan ibu kota di Damaskus. Keberhasilan Muawiyah dalam mendirikan dinasti ini tidak hanya berkat diplomasi, tapi juga pemikirannya yang visioner dan dukungan dari Bani Umayyah dan masyarakat Suriah. Ia mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki turun-temurun dan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, serta memperluas wilayah hingga ke India dan Bizantium. Di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, berbagai kemajuan telah dicapai, termasuk pendirian Departemen Administrasi dan perluasan wilayah oleh panglima seperti Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad Al-Spanyol. Khalifah ketiga yang terkenal, Umar bin Abdul Al-Aziz, dikenal karena ketakwaan dan kebijakannya yang mendukung kemajuan, termasuk pengumpulan hadis dan pemerataan kemakmuran. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Bidang yang dikembangkan diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Pemerintahan, struktur, dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Ar-Rashidin yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab di wilayah kekuasaannya yang luas terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, wali atau amir yang diangkat oleh khalifah. Beberapa orang khatib, sekretaris, mendampingi gubernur, seorang hajib, pengawal, dan kepala rumah tangga istana, dan penjabat-penjabat lainnya antara lain sahib al-kharaj, penjabat pendapatan, sahib syurta, pejabat kepolisian, dan qadhi, hakim atau kepala keagamaan. Qadhi dan penjabat pendapatan diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab kepadanya secara langsung. Lembaga dan departemen seperti Al-Khatib, Al-Hajib, dan Ad-Diwan dapat terbentuk di tingkat pemerintahan pusat. Lembaga Al-Khatib terdiri atas Khatib Ar-Rasail, sekretaris negara, Khatib Al-Kharaj, sekretaris pendapatan negara, Khatib Al-Jud, sekretaris militer, Khatib Al-Syurta, sekretaris kepolisian, dan sekretaris Qadi, panitera. Selanjutnya yaitu hukum. Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qadha sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang qadi. Ia memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama dalam menerapkan keputusan hukum terhadap penjabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Masalah kriminal yang perlu penyelesaian ditangani oleh Badan Al-Hisbah. Badan Al-Mazalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh qadi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qadha dan Al-Hisbah. Adapun selanjutnya yaitu sosial. Hubungan antar bangsa orang muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada bangsa Bani Umayyah. Dan adapun selanjutnya yaitu ekonomi. Ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Kondisi ini tidak secara langsung berdampak luas pada sektor ekonomi. Penataan hukum
dipengaruhi oleh pemberian gaji dari Bait al-Mal kepada qadi sebagai sebuah jabatan profesional. Seorang qadi bersifat independen dan dapat memutuskan satu perkara dengan leluasa, termasuk menindak penjabat negara. Perekonomian yang dibangun menjadi salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah. Ekonomi dapat ditumbuhkan. Ekonomi yang mapan mampu mendorong terbentuknya bangunan masyarakat Muslim yang rapi, khususnya pada aspek kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, kemajuan dalam bidang keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Fanatisme bangsa Arab dipandang efektif dalam membangun negara Islam. Bangsa Arab menjadi bagian dari bangsa Islam. Masjid dan bangunan artistik juga banyak dibangun memenuhi kota. Gaya Persia dengan nuansa Islam dipadukan secara kental pada setiap sisi bangunan. Dan juga ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah ini. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan juga hukum Islam. Selain itu juga berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, bahasa, dan juga sastra. Selanjutnya yang terakhir, kemajuan dalam bidang pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol. Penerjemahan buku-buku dari bahasa non-Arab belum memiliki arti yang penting. Nah, dinasti Umayyah ini berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah, serta pembelajaran lainnya. Di daerah taklukan banyak pula didirikan masjid. Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat pengkajian ilmu yang sering dikunjungi orang-orang Islam dari berbagai daerah. Pendidikan Islam telah dikembangkan pada pola yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Semarak kajian ilmu, masjid, kutab, serta majelis sastra menjadi tanda perkembangan dalam bidang pendidikan. Telah mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, kita dapat memetik pelajaran penting. Adapun hikmahnya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat kemajuan ilmu pengetahuan yang didorong oleh semangat keagamaan membuat kita semakin yakin bahwa Islam mendorong umatnya untuk berpikir, belajar, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencontoh semangat menuntut ilmu. Para ilmuwan pada masa Bani Umayyah sangat gigih dalam mencari ilmu, bahkan menerjemahkan buku-buku dari berbagai bahasa. Nah, semangat ini patut diteladani dalam kehidupan kita sekarang. Yang ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Budaya dan ilmu yang berkembang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam sehingga menciptakan peradaban yang maju tanpa melanggar ajaran agama. Yang keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Ilmu dan dakwah Islam disebarkan ke berbagai wilayah tanpa diskriminasi, menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan antar umat manusia. Yang kelima, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Ilmu pengetahuan digunakan untuk memperkuat umat manusia dalam mempertahankan ajaran agama dan juga kejayaan negara. Yang keenam, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Para ilmuwan dan pemimpin pada masa itu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan umat dan negara. Yang ketujuh, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan mendukung ilmu pengetahuan membuat pemimpin saat itu dihormati dan juga dicintai oleh rakyat. Yang kedelapan, yang terakhir, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat mendorong umat Islam untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dan mencintai tanah air sebagai bagian dari iman.